Dava ini melihat ada orang tua. Dia berkata kakek sekitar umur ya 60-an tahun. Selama perjalanan Pak Sugandi ini hanya diam saja. Tujuannya adalah tempat pemakaman umum. Belum sempat Dava ini menyelesaikan kalimatnya, ternyata Pak Sugandi yang seharusnya berada di sampingnya ini menghilang. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di channel Pos Horor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang menyukai cerita-cerita dengan tema horor atau tema misteri dan kebetulan menemukan video kami di beranda YouTube kalian, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk info kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Saja kita masuk ke cerita pada hari ini. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber kami. Sebut saja namanya Mas Dava. Mas Dava ini menceritakan pengalaman mistisnya ketika dia sedang narik ojek. Sebagai info untuk kalian semua, Mas Dava ini bekerja sebagai driver ojek online sudah sejak tahun 2019. Kejadian mistis ini dialami oleh Mas Dava sekitar tahun 2021. Tahun yang dimana pandemi bisa dikatakan masih menjadi permasalahan utama di negeri ini, di mana orang juga banyak yang berusaha juga. Waktu itu dunia sedang dilanda pandemi. Mas Dava pun salah satu driver ojek dari sekian banyak driver yang terkena imbas. Nah, seperti jurnal yang ditulis oleh salah satu mahasiswa di salah satu universitas menemukan bahwa saat pandemi COVID pendapatan driver ojek turun sekitar 60%. Nah, dampak inilah yang dirasakan oleh Mas Dava. Dava yang setiap harinya mungkin bisa untung ratusan ribu pada saat pandemi itu seminggu pun belum tentu mendapat untung yang sepadan. Dava ini lebih sering menghabiskan waktunya di pangkalan ojek sama driver-driver yang lain. Dava pun juga sering curhat mengenai pendapatannya ini yang selalu turun. Sempat berpikir untuk mencoba usaha lain, namun Dava tahu pasti dia belum punya cukup modal, apalagi di situasi pandemi yang seperti ini. Nah, dikala titik terendahnya ini, Dava sempat menyerah dalam hidup. Dia sempat berpikir bahwa ini adalah akhir dari dirinya. Karena waktu itu untuk makan saja bisa dibilang sangat susah. Nah, dikala dia sedang berpikir dengan segala pikiran yang negatif ini, di jalan Dava melihat ada sebuah kursi taman yang berada di pinggir jalan. Nah, saat melihat hal itu, entah mengapa Dava ini ingin berhenti dan beristirahat sebentar di kursi tersebut. Kemudian Dava pun memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan. Setelah menaruh helmnya di motor, Dava pun menuju ke kursi tersebut untuk duduk dan beristirahat. Ketika dia sampai di kursi itu, Dava ini melihat ada orang tua. Dia berkata kakek sekitar umur ya 60-an tahun. Dava ini sebenarnya ingin mencari kursi lain yang tidak ada orang, karena Dava pada waktu itu benar-benar ingin sendirian. Nah, namun mungkin karena Dava terlalu lelah, ya sudah disinilah tidak apa-apa gumam Dava waktu saat itu. Akhirnya Dava pun duduk di samping kakek itu. Di situ Dava ini hanya diam saja, tidak mengucap satu kata pun sambil menyender di kursi dan menengadah ke atas, menatap langit. Dikala Dava ini sedang melamun, kakek di samping Dava ini tiba-tiba berkata, "Yang sabar nak." Kata-kata tersebut menghamburkan seluruh lamunan Dava.
Dava yang kurang yakin menanyakan kembali kepada kakek itu. Maaf, kakek. Namun kakek itu tersebut tetap diam. Dava ini menceritakan, setelah Dava melihat kakek tersebut, ternyata digambarkan kakek ini ternyata seorang tunanetra, tidak bisa melihat kondisi kakek tua yang tunanetra tersebut. Ketika Dava ini menjadi sedikit bersyukur dengan kondisinya yang sekarang ini, namun tetap dipikir-pikir dia masih kesusahan mencari penghasilan waktu saat itu. Tapi dari celetukan sang kakek tadi, Dava pun ini jadi memberanikan dirinya untuk ya bisa dikatakan mencurahkan isi hatinya untuk curhat kepada kakek itu tentang pengalamannya mencari penghasilan di masa pandemi ini. Nah, Dava sering curhat kepada kakek itu, namun kakek itu cuma tersenyum dan tidak menjawab apapun. Nah, walau demikian, Dava tetap menceritakan segala keluh kesahnya pada kakek itu. Nah, saat itulah setiap Dava merasa lelah dan penat setelah bekerja keras di jalanan, dia selalu datang ke kursi taman tersebut. Dan pasti selalu ada kakek tua itu di sana. Dava menjadi sering membicarakan keluh kesahnya kepada kakek. Tapi kakek tua tersebut hanya terdiam. Tiap Dava melontarkan kisahnya. Nah, namun pada suatu hari Dava ini bercerita Dava sedang berada di titik terendah, benar-benar di titik terendah. Akhirnya Dava kemudian bersandar lagi di kursi, namun tidak berkata apapun, tidak seperti biasanya yang selalu curhat kepada kakek. Dava waktu itu bercerita bahwa dia benar-benar ingin menyerah dengan hidup. Ketika dalam suasana hening itu, tiba-tiba si kakek tua ini pun mengucapkan suatu kata. Nah, sebenarnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, di sini Dava sebenarnya sudah malas. Karena ya nasihat seperti itu seperti nasihat biasa-biasa saja, seperti yang dia dengar di mana-mana. Nah, namun kakek ini ternyata masih ingin melanjutkan. Tapi ingat, kemudahan tidak datang seketika. Setelah kesusahan, bisa jadi datang kesusahan yang lain lagi. Begitu terus sampai Tuhan menyatakan bahwa kamu sudah pantas mendapatkan kemudahan. Dan pasti kemudahan itu nanti akan membalas semua kesulitan-kesulitan yang menimpa. Dava semakin tidak ingin mendengarkan kakek-kakek. Hanya Dava pun hanya mendengarkan dan menyepelekan, benar-benar menyepelekan apa yang dikatakan kakek. Hingga akhirnya Dava pun merasa terganggu dan pergi dari tempat itu. Nah, namun anehnya, omongan kakek tua tadi itu terus muncul di benak Dava. Dava tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan kakek tua itu barusan. Nah, singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Ternyata setelah pertemuan dengan kakek tua terakhir waktu itu, keuangan Dava kali ini membaik. Dia bisa memulai usaha kecil-kecilan dengan meminjam uang dari saudara. Dan akhirnya usaha kecil-kecilannya ini pun sukses dan bisa berjalan berbarengan dengan dirinya yang masih menjadi driver ojek juga. Dalam menjalani usaha tersebut, tidak dirasa 1 bulan pun berlalu. Dava juga menjadi ingat bahwa itu adalah 1 bulan sejak pertemuannya dengan kakek tua. Dava tidak pernah lagi ketemu kakek tua itu sejak saat itu. Kemudian Dava kembali teringat bahwa dia sudah lama tidak menemui kakek itu. Dava ini akhirnya merasa bahwa petuah atau nasihat yang diberikan oleh kakek tua itu ternyata ada benarnya.
Setelah mengalami masa sulit yang panjang, ternyata datang juga kemudahan yang dinanti oleh Dava. Akhirnya Dava memutuskan untuk kembali ke tempat asal dia bertemu dengan kakeknya, yaitu di kursi taman pinggir jalan. Karena berniat itu, Dava pun langsung menuju ke sana. Nah, namun ketika dia sampai di sana, dia tidak menemukan kakek tua itu. Dava pun menemukan kursi taman itu, namun tidak ada kakek tua yang biasanya dia temukan. Dava pun hanya duduk-duduk di kursi taman. Ketika Dava ini sedang santai, sedang duduk, Dava mendapat orderan penumpang. Orderan itu bernama Sugandi. Karena mendapat orderan, Dava langsung meninggalkan tempat itu dan menuju ke lokasi penjemputan. Beberapa menit kemudian, Dava pun tiba di lokasi penjemputan. Lokasi penjemputan ini sangat sepi. Hanya terdengar suara angin yang lumayan kencang. Dia mencari orang bernama Sugandi ini. Ketika sedang mencari, dia melihat sosok yang tidak asing. Seperti mengenali sosok ini. Sosok itu adalah kakek-kakek yang selama ini mendengar keluh kesahnya di kursi taman pinggir jalan itu. Pak Sugandi tanya Dava kepada kakek itu. Kemudian kakek itu diam saja, tidak menjawab. Tanpa menjawab, kakek tua itu hanya tersenyum, kemudian naik boncengan Dava. Selama perjalanan, Pak Sugandi ini hanya diam saja. Tujuannya adalah tempat pemakaman umum. Dava mengira Pak Sugandi ini mungkin ingin berziarah ke anggota keluarga. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Namun, saat tiba di lokasi tujuan, Sugandi mengajak Dava untuk ikut masuk ke dalam. Nah, Dava ini mengingat bahwa Pak Sugandi ini tunanetra. Maka Dava pun menuruti ajakan Pak Sugandi ini. Sekitar beberapa ratus meter dari pintu masuk tempat pemakaman umum, Dava pun teringat jika Pak Sugandi ini tunanetra, tidak bisa melihat. Dan Dava berpikir, lalu bagaimana dia akan menemukan makam yang dicari? Ketika Dava hendak bertanya kepada Pak Sugandi, Sugandi pun berkata, terima kasih ya. Waktu itu posisi Pak Sugandi ada di sebelah kiri Dava. Dan Dava sedang melihat-lihat di sekitar makam. Ketika Dava ini tiba-tiba mendengar Pak Sugandi berterima kasih, Dava tentu berniat untuk menjawabnya. Ya Pak, belum sempat Dava ini menyelesaikan kalimatnya. Ternyata Pak Sugandi yang seharusnya berada di sampingnya ini menghilang. Dava pun otomatis kebingungan, menoleh ke kanan ke kiri mencari-cari Pak Sugandi. Ketika sedang panik mencari, Dava menengok ke arah bawah. Ternyata Dava ini menemukan tongkat yang biasanya dibawa oleh Pak Sugandi. Ini kan tongkatnya Pak Sugandi, kata Dava di dalam hati. Ketika dia hendak mengambil tongkat itu, dia melihat tongkat tersebut tergeletak di samping sebuah kuburan. Sambil membungkuk, Dava membaca sebuah nisan yang berada di kuburan tersebut tertulis Amarta Sugandi bin Sukap. Nah, dengan sedikit panik pun lanjut Dava membaca hingga menemukan kata-kata wafat 20 bulan 3 2001. Ketika itu pun Dava menjadi merinding dan meninggalkan lokasi tempat pemakaman umum tersebut. Dava juga bercerita hingga saat ini dia masih berpikir, jadi siapa orang tua yang selama ini diajak bicara?
Apa itu hanya halusinasinya saja? Tapi Dava juga pernah teringat bahwa suatu hari dia pernah didatangi seorang satpam sambil bertanya, Mas, kenapa kok suka ngomong sendiri? Masih banyak pikiran. Waktu itu Dava tidak menggubris pertanyaan itu. Nah, namun sekarang Dava tahu alasan dia ditanya seperti itu oleh satpam. Nah, itu tadi adalah cerita sebuah pengalaman driver ojol dari salah satu subscriber kami yang bernama Dava. Mungkin pesan yang bisa diambil adalah kakek-kakek tadi mungkin adalah sebuah penyemangat yang dikirim Tuhan mungkin ya untuk menyemangati Dava agar Dava ini tidak menyerah dalam hidup, agar Dava ini bisa tetap melanjutkan. Oke, sekian dulu cerita itu. Untuk kalian yang menyukai cerita misteri barusan, kalian bisa like video ini dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin juga menyukai dengan cerita-cerita bertema horor dan misteri seperti ini. Dan juga apabila kalian punya cerita sendiri, kalian bisa juga kirim ke email, ke DM TikTok, DM Instagram yang tentunya sudah kami taruh di deskripsi. Oke, sampai saat ini kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa.